Bagaimana kita tahu kalau doi jodoh kita? Dalam hidup ini ada yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Lahir sebagai orang Melayu di Riau, itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Tak bisa memilih. Kalau dulu boleh bisa memilih, mungkin kita mau jadi buli. Ini tak bisa milih. Ini namanya musayyar. Musayyar itu macam wayang yang dimainkan oleh dalang. Belok ke kiri, belok ke kanan, tak bisa milih. Menjadi laki-laki, bisa memilih atau tidak? Tak bisa memilih. Menjadi perempuan juga tak bisa milih. Kita terima. Tapi nikah dengan si A atau dengan si B, bisa tak milih? Bisa milih. Datang ke pengajian atau tak datang, minum khamar atau minum kopi, itu bisa memilih. Oleh sebab itu Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih kudrat, Allah kasih iradat, Allah kasih al-kasbu wal ikhtiar. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan tak ada takdir itu, Qadariyah, ahli bid'ah, Mu'tazilah. Kalau ada mengatakan semuanya terserah pada takdir, kita tak ada punya ikhtiar, Jabariyah, ahli bid'ah. Kita ahlu sunnah wal jamaah ada ikhtiar. Sudah diikhtiarkan, sudah diusahakan, tak terelakkan juga, qadarallah. Jadi masalah ini tak usah terlalu banyak berteori. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang istikharah, dan tak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Minta pendapat orang lain, kenali dengan baik tokoh masyarakat. Saya tak berani minang Pak Ustadz karena nanti orang tuanya tak hormat pada saya. Bawa direksi, bawa Dewan Syariah. Nah, itu. Jangan bawa saya, nanti saya diterimanya. Nah, jadi tak usah terlalu banyak berteori, tak usah pacaran lama-lama. Adik-adik yang laki-laki ini tanya aja sama dia, bagaimana tipe suami ideal yang baik menurut kamu? Nah, kalau dijawabnya asal bukan macam kau gitu, nah udah usah cari-cari. Jadi tak usah terlalu banyak berteori. Bagaimana kalau kita mengetahui suatu ujian itu ujian bagi kita atau hukuman atas perbuatan kita? Sakit kita. Apakah sakit itu menghapus dosa, atau sakit itu mengangkat derajat, atau sakit itu ujian iman? Dari mana kita tahu? Waktu dicek dokter awal bros, lalu dikasih tahunya, Pak, sakit bapak ini jantung, jenisnya level B. Jantung level B itu apa? Menghapus dosa. Mana dia tahu? Sakit itu ada 3. Pertama, menghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Ketiga, ujian iman. Yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Kalau saya sakit, saya husnuzon, dosa saya diampunkan Allah, derajat saya dinaikkan Allah, dan itu ujian iman bagi saya. Jadi tak ada yang tahu. Kita pun tak bisa menjudge orang. Pak Ustadz, si Anu sakit. Iyalah, banyak kali dosa dia itu. Waktu mengatakan dia banyak dosa itu, kita udah berdosa. Oleh sebab itu kita selalu husnuzon pada Allah. Kalau kita sakit, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Duri menusuk tapak kaki pun ada dosa yang diampunkan Allah. Dan ada pahala yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Apa itu? Itulah dia sabar. Jadi kalau sabar, kita menerima ujian yang diberikan Allah itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada pula jenis manusia ditanya oleh Allah. Allah tuh kalau bertanya bukan dia tak tahu, dia mau ngasih tahu pada yang tak tahu. Malaikat, coba kau cek amal si fulan. Kata malaikat,
dia sudah diletakkan di surga VVIP. Cukup tak amalnya? Kurang ya Allah. Uji dia. Kalau lulus, naikkan. Jadi ada kalanya kita diuji itu bukan tuh hapus dosa, tapi karena letak kita di surga tinggi, amal kurang. Cara mencukupkannya dengan ujian itu. Nah, jadi makanya kita husnuzon. Jadi kalau ditanya orang, kok kenapa sering betul sakit? Aku sudah masuk surga VVIP. Cuman amalku kurang. Maka kata Allah, itu maka diujinya. Jangan kita, kau kenapa sering sakit? Itulah aku banyak betul dosaku. Kok ngaku? Ngaku sama Allah, jangan sama orang. Tidak semua orang senang menengok kita susah. Tidak semua orang ikut susah menengok kita senang. Tak semua orang ikut susah menengok kita susah. Mau tak mau, suka tak suka, sebagian besar orang ikut senang menengok kita susah. Oleh sebab itu, jangan mengaku susah. Kau aku tengok sering sakit. Iya, aku banyak dosa. Itulah, kau banyak dosa kan? Jangan gitu. Kau kenapa sering sakit? Aku sudah dijamin masuk surga kelas VVIP. Dekat sama Nabi itu jarak 2 kapling lah. Cuman amalku kurang. Gitu cara jawabnya nanti. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki? Karena saya sudah dipanggil 3 kali ke sekolah. Saya emak beranak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Anak saya baru kelas 1 SD tahun ini. Jadi tak tahu saya macam mana mendidik anak lajang. Tapi ayah emak kami dulu mendidik kami. Kebetulan kami keluarga tak ada perempuan, dua-duanya laki-laki. Tinggal di Pekanbaru nih, orang tua di Pelelawan. Jadi setiap awal bulan almarhumah emak ini datang ke rumah itu membuka semua lemari-lemari. Kalau ada surat-surat cewek apa segala macam. Waktu itu kan belum ada email, masih surat yang dimasukkan ke botol dilanjutkan ke Sungai Siak. Diceknya itu dibaca. Asal dia sudah balik mengantar duit belanja, pecahlah botol-botol minyak wangi. Kenapa mak pecah? Kusangka itu minuman khamar gitu. Itu minyak wangi mak. Jadi pernah ditanya adik saya, mak kalau aku main biliar gimana mak? Apa kata dia? Kalau berani kalian main biliar, naik aku ke meja biliar. Coba. Jadi kami tak berani. 2 aja gendangnya aku dengan kalian nih. Kalian mati atau aku mati dulu. Jadi kami dididik dengan keras. Sekolah pun gitu juga. Kau kalau mau berbini, ku kasih sawit. Tapi kalau mau sekolah, kemanapun kuantarkan. Tapi jangan nanti mau sekolah, tiba-tiba tengah jalan berbini. Jadi saya ketika ada jamaah melapor ke saya, Ustadz anak saya ini tak mau kuliah. Teringat saya jurus itu. Habis sholat Jumat, mana anaknya? Saya tanya, kau mau berbini apa mau kuliah? Jawab saya bilang, kau mau berbini apa kuliah? Kalau kau mau berbini, kami pinangkan petang nih. Tapi kalau kau mau kuliah, mana? Saya mau kuliah Pak Ustadz. Mau kuliah ke mana? Ke Politeknik Kaltek. Politeknik Kaltek. Terus saya bilang bapaknya, ini mau. Itulah Pak Ustadz. Selama ini tak jelas dia. Ini mau dia. Jadi banyak jurus almarhumah ini saya pakai kan. Jadi anak ibu ini, coba tanya dia, entah mau berbininya dia. Jadi ibu selama masih mau mengamuk, masih mau merepet, anak itu selamat insyaallah. Tapi kalau sudah capek, letih merepet, alamat kapal akan tenggelam. Saya bawalah almarhumah emak ini ke hotel di depan Masjid Raya Medan. Depan Masjid Raya Medan itu ada hotel. Nginap kami di situ, Hotel Madani. Pas pagi turun di lobi duduk. Saya main-main HP, datanglah tamu dia.
tamu. Dia bertanya, anakku ini selalu sakit. Apa kau doakan anak kau dulu? Saya nguping aja. Saya tak ikut mereka bercerita. Disitulah saya dengar kata dia, anakku ku doakan tiap malam Fatihah 100 kali. Setiap habis tahajud menjelang azan subuh, ku doakan anakku Fatihah 100 kali. Baru saya dalam hati, tapi tak pernah diceritakannya itu. Tak pernah pula dia update status. Alhamdulillah udah 100 kali lah. Jadi ibu doakan dia Fatihah sebanyak-banyak supaya diturunkan Allah kekuatan hatinya. Saya ni bukan anak-anak yang baik-baik, yang saya sekolah saya kelas 1 aliyah lain, kelas 2 lain, kelas 3 lain. Saking kan bandel tak mau sekolah. Sampai 5 bulan saya tak mau sekolah. Tak bisa lagi dipanggil kepala sekolah. Orang saya tak mau datang ke sekolah. Berangkat saya dari Medan, datang saya ke Riau. Tak ada surat pindah, tak ada apa-apa. Kau tak sekolah, aku dah lari dari sekolah. Cuma cara mak ni menyelamatkan saya sekolah? Ada penceramah datang ke kampung, dikasihnya makan. Kasih makan, dikasihnya sorban, dikasihnya kain. No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Setelah selesai itu baru ditanyanya, Ustadz punya sekolah di Air Molek. Oh iya bu, saya ngajar di Air Molek. Bisa anak kami masuk ke situ? Insya Allah kami buka pendaftaran murid baru, tapi langsung kelas 3. Oh tak bisa kata Pak, kami tak menerima anak pindahan, pasti anak nakal. Tolonglah Pak Ustadz. Nah, akhirnya lunaklah hati Ustadz tu, mau ditengok mana anaknya. Ditengoknya lah saya. Bawa besok. Ustadz itulah menyelamatkan saya. Masuklah saya ke Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Bulan lalu meninggal Ustadz tu jam 1 malam kami dari Pekanbaru ni. Karena besok pagi kami mau ngurus tanah wakaf sama Ustadz. Sangat berjasa dalam pendidikan saya. Orang Pasir Pengarayan, namanya Ustadz Suherman Siregar. Kalau tak ada Ustadz Suherman Siregar itu mungkin dah jadi hantu saya sekarang. Karena ijazah itu yang saya bawa ke Mesir. Ijazah 10 bulan saya di Madrasah Aliyah itu tamat. Saya mau cerita, ibu bapak jangan berhenti mengarahkan dia. Kalau lah capek, emak saya dulu mengarahkan saya. Oleh sebab itu ketika kita capek, habislah masa depan. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah. Mana yang lebih utama, menunggu imam sholat berjamaah atau segera sholat saja? Kenapa imam ni lambat datang? Bilal bin Rabah itu dia azan. Habis azan itu diketuknya pintu kamar Nabi yang di samping kiri Taman Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah, sudah boleh iqamat ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, aqimis shalah, qomatlah Bilal. Barulah Bilal qomat. Jadi qomat itu karena disuruh oleh imam. Imam menyuruh qomat, baru qomat. Sekarang di beberapa masjid itu yang menyuruh qomat bukan imam, ibu-ibu. Di belakang tu dia, qomat. Banyak di beberapa masjid itu ibu-ibu itu berkuasa. Jadi untuk win-win solution, jalan tengah, maka dibelilah jam yang berbunyi. Asal sudah berbunyi jam itu, qomatlah, tak usah tunggu imam. Karena kalau tidak nanti jadi konflik. Masjid dekat rumah saya, kami iuran, kami beli jam untuk mengeluarkan konflik supaya tak kelahi. Asal sudah berbunyi, siapapun maju imam. Tapi imam itu sudah saya kunci. Imam 2, kalian ganti-gantian. Habis solat kalian zikir bersama. Habis itu baca doa bersama. Subuhnya kunut. Jangan sampai kalian kasih salafi masuk. Kalau masjid itu diambil oleh salafi, hilang sama-sama masjidnya sekalian. Masjid itu ketuanya saya. Saya ketua masjid, saya kunci imam. Kau pakai zikir bersama, kau pakai doa bersama, kau pakai kunut subuh. Kalau kau lelah tak mau lagi, kasih tahu biar ku cari imam baru. Nah,
Jadi imam-imam ini harus kita kasih tahu. Kalau tidak nanti, jangan nanti silakan masuk. Habis diambil. Berapa masjid habis? Habis. Itulah pertanyaan-pertanyaan. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wartardah. Tanamkan taufikmu dalam hati kami agar kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma hafazna min kulli su' wa syarr, jaga kami dari segala yang buruk dan jelek ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba, selamatkan negeri kami dari wabah, bil khusus wabah corona ini ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, tolong kami karena Engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda, istiqamahkan kami dalam agama yang benar ini, jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama kami pagi ini, bersama pula nanti kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak silap salah. Terima kasih atas perhatian dan keluangan waktu yang sudah diberikan oleh kantor Bank Rio Kepri, Bank Rio Kepri Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.